kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Yang pagi hari ini di hari yang baru, Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk kami datang memuji dan menyembah Engkau. Dan saat ini Tuhan, Engkau juga sediakan waktu untuk kami merenungkan akan firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami. Sentuh hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Biar hikmat, wahyu dan pengertian turun atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kekuatan dan kuasa-Mu untuk bekerja atas kami. Baik hamba-Mu maupun kami semua yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi. Baik saudara-saudara yang di sini maupun yang ikut streaming. Saya ingin kita sama-sama belajar menjadi pelaku. Hari-hari ini untuk anak-anak sekolah, khusus anak kelas 6, 9 dan 12, itu lagi musimnya uprak. Mungkin kalau yang sudah gak sekolah gak tahu uprak itu apa. Uprak itu ujian praktek. Jadi anak-anak ini sekarang walaupun online tapi mereka ada ujian praktek. Kalau anak kelas 12 saya lihat tetap kumpul di sini tapi kan dalam kelompok yang kecil mereka ujian praktek. Di tiap sekolah saya percaya selalu ada yang namanya laboratorium. Nah, itu untuk apa? Untuk praktek. Sudah diajarin fisika, mereka cuma tahu teori dan mereka harus praktek. Ada begitu anak-anak yang suka sekali dengan praktek termasuk cucu saya. Ethan itu kalau dia belajar teori enggak praktek-praktek, dia ngomel, dia bilang gini, Grandma kasih tahu itu miss-nya. Kenapa enggak praktek-praktek? Karena dia suka sekali kalau sudah bilang praktek gitu, praktikum. Tapi itu juga ternyata yang Tuhan mau atas hidup kita ketika kita mendengar firman. Bukan cuma dengar mungkin saat-saat ini ada begitu banyak waktu yang kita punya untuk kita dengerin firman ya. Tinggal buka YouTube aja, maunya siapa? Maunya Ibu Nani, buka Ibu Nani. Nanti semua khotbahnya Ibu Nani keluar. Maunya siapa? Sesuai selera. Bisa kita. Mau dari pagi sampai pagi lagi dengerin firman juga bisa. Tapi kita akan lihat di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Menarik sekali buat saya kan dan katakan kalau kita itu cuma dengerin firman saja. Tiap hari ini kita kan kalau habis PW di sini praise and worship terus pasti ada firman yang disampaikan. Kita dengerin terus tapi dikatakan kamu harus menjadi pelaku firman. Supaya apa? Supaya kamu tidak sedang menipu diri kamu sendiri. Kok aneh ya? Jadi ternyata Yakobus menuliskan kalau kita itu cuma kerjanya dengerin dan tidak pernah menjadi pelaku buat firman, maka tanpa kita sadari kita sedang menipu diri kita sendiri. Saya merenungkan ini, nipunya di mana sih Tuhan? Kok kalau cuma kita ngomong dengerin doang, kok dibilangnya menipu diri sendiri? Kita lihat ya, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Dikatakan demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, kita sudah di putaran terakhir nih ya. Jadi hari-hari ini banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tolong ditayangkan ayatnya yang ke-22. Ternyata di sini ya dikatakan
Tuhan, aku ini sudah bernubuat demi namamu. Aku ini sudah ngusir setan demi namamu. Aku ini sudah mengadakan mujizat demi namamu juga. Kok kamu bilang kamu gak kenal aku? Kita akan bilang gak mungkin Tuhan. Kalau aku gak kenal kamu, kalau Tuhan gak kenal aku, kenapa mujizat bisa terjadi lewat pelayananku? Kenapa ketika aku mengusir setan, setannya bisa lari? Kenapa ketika aku bisa bernubuat dan aku dapatkan dan nubuat itu mungkin bisa terjadi? Kita mungkin akan membela diri, kok kamu bisa bilang aku tidak mengenal engkau? Mari kita simak kata-kata ini. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah aku melakukan mujizat-mujizat demi namamu? Jadi sebenarnya yang ngusir setan, yang lakukan mujizat itu siapa? Nama Tuhan. Jadi jangan berpikir ketika kita bisa melakukan mujizat, kita bisa menyembuhkan orang dan orangnya sakit, itu menjadi sembuh. Terus kita pikir Tuhan itu berkenan dan Tuhan itu kenal kita. Ternyata di sini dikatakan kenapa itu bisa sembuh? Karena nama Yesus yang menyembuhkan. Kenapa mujizat terjadi? Karena nama Yesus yang melakukan. Jadi bukan tolok ukurnya ketika kita pelayanan dan kita lihat, wih terjadi mujizat, terjadi begitu banyak orang-orang bertobat dan kita pikir itu sudah menjadi sebuah tolok ukur buat hidup kita bahwa kita berkenan di depan Tuhan. Jangan-jangan ketika kita melakukan semua itu dan kita lihat begitu banyak mujizat terjadi, jangan-jangan Tuhan tetap bilang aku gak kenal engkau. Loh kok bisa? Kok bisa mujizat terjadi? Karena nama Tuhan. Kok bisa yang sakit sembuh? Karena Yesus yang menyembuhkan. Bukan karena kita dan bukan pelayanan kita. Tetapi dikatakan di dalam ayat 21 kita lihat, di situ dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi yang Tuhan kenali adalah orang-orang yang menjadi pelaku firman. Dan Yakobus yang mengatakan kalau kamu tidak menjadi pelaku firman, kamu sedang menipu diri kamu sendiri. Artinya jangan menjadi tolok ukur, jangan kita pikir kita sudah sip di depan Tuhan. Kita udah disertai Tuhan dalam setiap pelayanan kita, terus kita anggap itu sudah cukup. Sementara kita melayani Tuhan tapi kita punya kebencian sama orang lain. Kita mungkin melayani Tuhan, menyembuhkan orang banyak sakit tapi kita juga melukai banyak orang, membuat orang lain sakit. Terus kita pikir kan itu sembuh, kan itu bertobat, kan itu mujizat terjadi, kan aku ditolong. Ingat Tuhan itu selalu membela namanya sendiri. Dan jangan-jangan kita tertipu dengan itu semua. Kita anggap kalau Tuhan gak berkenan, gak mungkin pelayanan saya diberkati. Ingat, berkat itu mengiringi di atas kepala orang yang benar, yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi Yakobus bilang, jangan cuma kamu jadi pendengar aja. Kalau dengerin tuh pinter, rajin kita dengerin pagi siang sore, dengerin radio, suara Gracia, enggak pernah berhenti. Itu tidak menjadi standar pada saudara-saudara semua menjadi orang-orang yang dikenal Tuhan. Jadi kita ngelihat ya, praktek itu perlu, yaitu melakukan firman. Ujian praktek itu perlu. Ada begitu banyak orang lagi sukacita ya, senang, puji Tuhan, gampang nyanyi. Tapi coba kalau kita lagi menghadapi sesuatu yang kita gak suka, gampang gak untuk memuji Tuhan? Aksi kegiatan kita melakukan tapi tanpa kita mengenal teori juga salah. Kalau orang praktek aja di laboratorium praktikum terus tapi nggak pernah diajarin teorinya juga kacau. Jadinya anarki, jadi nggak karuan, kacau karena tidak pernah tahu. Jadi firman itu penting, tetapi kita harus melakukan yang kita dengar itu. Kenapa? Mari kita lihat Mazmur 119 ayat 9.
Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi firman Tuhan itu adalah untuk menjaga hidup kita. Oh, jaga hidup anak muda saja kok Bu Ina. Yang tua-tua mah gak usah. Semua orang tua pasti pernah muda kan. Gak ada kan orang yang tiba-tiba tua kan, gak ada. Pokoknya sudah tua aja ngakunya masih muda kok. Saya gak pernah mau loh kalau dibilang sudah tua. Saya senang sekali sekarang ini saya dapat dari itu. Oh, umur sekian sampai sekian tuh masih pemuda. Wih, girang banget ya, masih pemuda. Nah, jadi kalau yang orang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Kalau kita yang sudah tua yang lagi mudanya amburadul, marilah kita belajar dari sekarang. Bahwa firman itu akan menjaga hidup dan tingkah laku kita. Betapa pentingnya kita mendengar firman, tetapi perlu kita harus melakukan supaya kita tidak sedang menipu diri kita sendiri. Saudara boleh apal ayat Alkitab seberapa banyak, tapi kalau saudara tidak pernah melakukan, jangan-jangan saudara sedang menipu diri sendiri. Dipikirnya kita sudah pintar. Tapi teori saja tanpa kita melakukan itu hasilnya cuma ilusi, cuma mimpi. Oh, aku ini seperti ini, tapi cuma dalam mimpi, nggak pernah kita lakukan dan kita tidak pernah ngalami sendiri. Jadi dikatakan di sini firman itu akan menjaga dan mempertahankan hidup kita supaya tetap benar, nggak nipu diri kita sendiri. Dikatakan supaya hidup kelakuan kita itu bersih lewat firman itu. Ketika firman bilang, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Nah, kan ada orang-orang yang enggak ramah ya. Nah, jadi ramah. Bersukacitalah dalam segala hal. Nah, firman itu akan membentuk hidup kita untuk hidup dalam sukacita. Kalau bilang waktu itu seringkali membuat kita kacau, itu benar saudara. Saya tanya sama Santi minggu depan kapan mimpin pujian? Kan partner saya. Kalau dia mimpin pujian, saya yang nyampaikan firman. Senin katanya. Ih, Senin ya. Saya tuh tanpa perhitungan. Saya pikir gini, Senin. Kalau Senin pasti sama Sabtu. Sedangkan Sabtu mau pergi. Senin ya udahlah nggak apa-apa. Ternyata geser jadi Selasa. Selasa saya doper porsi. Tepat nggak waktunya? Nggak tepat. Tapi saya bilang nggak bilang tepat. Saya cuma bilang gini, Tuhan, hak kesulungan itu kan double porsi. Jadi hari ini saya terima hak kesulungan. Amin, saudara-saudara. Iya, jadi nggak bingung. Kalau nggak bingung sih, mau nyiapin yang mana dulu kan bingung. Tapi saya percaya firman itu akan menjaga kelakuan kita untuk tetap bersih. Ayat yang ke-130 dari 119 ini. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Kita akan ngomong, saya nggak bodoh kok, sekolah saya tinggi, saya dulu ranking terus lagi sekolah. Boleh aja saudara bilang begitu, tapi saya mau katakan, orang yang tidak hidup di dalam terang, dia adalah orang-orang bodoh. Tapi firman Tuhan itu akan memberi terang, sebab kepada orang-orang bodoh itu diberikan pengertian. Nah sekarang pertanyaannya, siapa sih yang bodoh? Kita nggak mau ya kalau ada orang ngomong bodoh kamu, aduh nggak mau. Kita ngomong bodoh juga nggak mau, nggak boleh kan? Gitu. Tapi Alkitab mengatakan kepada orang bodoh akan diberikan pengertian. Nah orang bodoh itu siapa? Jangan-jangan ketika kita tidak mau dikatakan bodoh, ternyata kita itu bodoh. Mari kita buka Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya pikir mestinya kan sebab itu jangan kamu bodoh ya, jadi orang pinter aja. Nah, kira-kira kan begitu. Lawannya bodoh kan pinter kan. Tapi di sini katakan jangan kamu bodoh, tapi kamu harus mengusahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya menurut saya kalau kita tidak mau bodoh, pinternya kita itu adalah ketika kita mengerti kehendak Tuhan. Jadi bukan jadi orang pinter tapi orang yang mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan itu adalah orang-orang yang suka dengan firman. Karena firman itu
akan menjadi terang yang memberi pengertian buat kita untuk kita mengerti akan kehendak Tuhan. Tadi bilang firman itu yang di tadi ayat 160 ya, dari 119 balik lagi dikatakan firman itu akan menjadi terang buat hidup kita dan menjadi terang supaya kita bisa mengerti dan tidak menjadi orang yang bodoh. Kita akan diberi pengertian karena kita tidak ngerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu susah-susah gampang loh buat ngerti itu. Kita kadang-kadang jadi orang Kristen bilang udahlah mengalir saja. Menurut saya nggak benar itu mengalir aja. Lah mengalir tuh ngikut ngalirannya siapa, ya kan? Mengalir saja ketika kita ikut alirannya firman. Sehingga kita dibawa untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Jangan kamu bodoh, tapi usahakan supaya kamu mengerti. Kalau namanya usahakan itu pasti kita itu punya usahakan tuh nggak diem-diem gitu, nggak santai-santai. Kalau mengusahakan itu menurut saya cukup membuat energi kita harus keluar. Mengusahakan untuk mengerti kehendak Tuhan supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh. Dari bagaimana caranya? Ya mengusahakan untuk firman itu selalu ada di dalam diri kita. Firman itu yang akan menuntun kita untuk kita menjadi mengerti apa yang Tuhan mau. Yohanes 8 ayat 51 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Barang siapa menuruti firmanku, tapi kalau kita nggak pernah dengerin firman ya kita nggak bisa ngerti bagaimana kita mau nurut. Ada banyak orang berpikir firman Tuhan itu hanya tidak berbuat jahat. Firman Tuhan itu selalu berbuat baik. Firman Tuhan itu selalu mengasihi. Betul nggak salah. Tapi firman Tuhan itu terkadang membuat kita harus melewati hal-hal yang menjadi sebuah pergumulan. Saya tadi baru di sini baru teringat dari sebuah kesaksian. Mungkin sudah beberapa kali saya cerita di sini. Tapi saya belajar selalu dari apa yang terjadi seperti itu. Bukan tentang diri saya. Ada seseorang yang dia harus memilih pekerjaan, 2 pekerjaan. Bukan 2 pekerjaan, dia sedang bergumul untuk 1 pekerjaan yang baru karena kontrak di pekerjaan yang lama itu perusahaannya sudah dijual. Nah, jadi dia akan habis masa kontraknya di bulan Juni waktu itu. Ketika dia berdoa mencari firman supaya dia bisa menuruti firman, dia itu harus kemana? Tiba-tiba Tuhan itu bilang gini, kamu sekarang ini harus bekerja untuk bangsa. Karena selama ini dia kerja itu selalu di perusahaan asing. Kamu harus bekerja untuk bangsa Indonesia. Dia dapat itu. Wah, dia pikir dia kerja di mana ya yang miliknya negara. Tiba-tiba dia dapat telepon dari sebuah perusahaan BUMN. Wih, cocok ya, dia di situ dipanggil untuk diinterview. Dia diinterview. Oh ya, tapi sebelum dia dipanggil oleh BUMN ini, dia dipanggil oleh satu perusahaan yang sebenarnya perusahaan ini sudah bukan milik Indonesia lagi, sudah dibeli asing. Dipanggil dan dijanjikan sebuah posisi yang sangat bagus. Ketika dia berdoa terus, Tuhan jelas mengatakan kamu harus untuk bangsa. Dan tiba-tiba dari BUMN itu menelpon. Jadi jelas sekali bahwa dia harusnya ke BUMN. Dia diinterview. Selesai diinterview dan dikatakan akan segera diumumkan dengan waktu kapan gitu. Sudah ditentukan. 12 hari sebelum itu yang harus di-announce. Harusnya dia sudah diumumkan. Harusnya dia sudah diberitahu bahwa dia diterima, tapi tidak ada kabar. Sampai tinggal 12 hari pengumuman yang harus akan diumumkan oleh negara. Sementara itu kontrak dia di perusahaan yang lama sudah hampir habis.
Perusahaan satunya yang milik asing yang telepon sama dia itu mengejar dia terus. Jadi selama ini dikejar terus, tapi dia selalu menolak karena dia tahu kehendak Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa dia harus di perusahaan negara, milik negara. Dalam pergumulan tinggal beberapa waktu, tinggal 1 bulan lagi kontrak di perusahaan lama itu selesai. Dia punya anak semua sekolah di international school. Artinya pengeluaran dia banyak. Pasti kan otak jalan kan. Ya. Dia dikejar terus dengan perusahaan asing ini. Sementara perusahaan negara ini tidak ada kabarnya. Sudah diinterview sekian bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu tapi tidak ada kabar. Akhirnya dalam keterpaksaan, walaupun dalam pergumulan dia bilang, Tuhan kok aku ternyata tidak ya sepertinya di sini. Jadi waktu dia ditelepon oleh perusahaan asing ini dia bilang, oke deh nanti kita tekan kontrak. Setelah mengatakan demikian dia dikejar oleh Roh Kudus terus. Kamu tuh sudah harusnya ke situ. Kenapa kamu kok gini? Dia pikirannya nih otak ini kalau orang mau nurutin firman tuh kadang-kadang gak mulus-mulus banget gitu. Sampai hari yang dijanjikan dia akan teken kontrak. Dan ketika dia sudah mau teken kontrak. Oh ya sebelum teken kontrak dia bergumul dulu. Tuhan jadi gimana nih Tuhan? Jadi gimana? Tiba-tiba dari perusahaan negara ini telepon dia. Dia sudah ngomong dulu bahwa ya dia mau teken kontrak tapi belum harinya. Tiba-tiba dari perusahaan negara ini telepon dia dan mengatakan, Bapak itu diterima loh. Ini sudah tinggal beberapa hari, kok saya tidak dikasih tahu? Enggak mungkin Bapak belum dikasih tahu. Iya betul, saya tidak pernah dikasih tahu. Dan dia bilang gini, tapi maaf ya, saya sudah mengiyakan walaupun belum teken kontrak, saya sudah mengiyakan di perusahaan lain. Enggak bisa Pak, ini urusan negara. Nah ketika dia bergumul dalam doa, Tuhan bilang begini, mengingatkan dia satu firman yang ada di Mazmur 15 ayatnya yang keempat. Firmannya berbunyi demikian, nggak ada tapi wong tadi saya baru ingat, tiba-tiba ingat ini. Jadi maksudnya kalau melakukan firman gitu. Mazmur 15 ayat 4. Yang memandang hina orang yang tersingkir tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Nah ini, dia diingatkan kata-kata ini. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ketika dia bergumul, Tuhan gimana ini? Aku jadi gimana milih yang mana? Tuhan bilang kamu harus berpegang pada sumpah walaupun rugi. Dia mulai mikir sumpah itu enggak pakai teken. Sumpah itu pakai omongan. Berarti dia harus memilih perusahaan asing ini. Karena dia sudah terlanjur bilang oke, nanti kita teken kontrak. Akhirnya singkat cerita dia bilang ya Tuhan, aku rugi karena yang maksimal kehendak Tuhan adalah di perusahaan negara. Dia tetap pilih, dia berangkat dan dia mau teken kontrak. Ketika dia sudah teken kontrak, dia udah teken nih. Tiba-tiba dia ditelepon lagi sama perusahaan negara itu. Pak, tidak bisa mundur, kata perusahaan negara itu. Dia bilang nggak bisa Bu, saya sudah teken kontrak sekarang. Walaupun dia dalam keadaan yang hatinya galau dan sakit karena dia tidak bisa mengikuti firman Tuhan. Dia pikir dia berpegang kepada sumpah walaupun rugi. Ini firman Tuhan juga. Walaupun firman Tuhannya kamu itu kerja di perusahaan negara. Tidak bisa Pak, Bapak harus masuk di perusahaan kami. Tiba-tiba Roh Kudus bilang sama dia. Bilang kamu sama ibu itu. Ibu itu punya wewenang untuk mencabut kamu dari perusahaan ini ke sana. Dia bilang begini, Bu, hanya ada satu jalan. Saya sudah teken. Ibu bicara sama pimpinan dari perusahaan asing ini, ibu cabut. Dan akhirnya dia terima untuk bekerja di BUMN. Saya belajar di sini menjadi pelaku firman tuh kadang-kadang memang kepentok-pentok. Kedagingan kita masih keluar. Kadang-kadang gimana ini udah mepet sekali kok Tuhan gak tolong. Kalau mau lakukan firman itu dulu papi mertua saya bilang begini, In. Kalau nurut sama Tuhan itu kayak jalan di pinggir jurang.
Iya papi bener, tapi jurangnya cuma 15 cm. Teori nih ngomong begini, tapi kadang-kadang kita juga takut. Tapi mari kita belajar bahwa firman Tuhan kalau kita pegang, itu kita tidak akan mengalami maut. Kita tidak akan mengalami kebinasaan, kita tidak akan mengalami kerugian. Walaupun pertamanya, aduh mungkin engap banget saudara-saudara. Tapi kita semakin percaya dan semakin mengenal bahwa Tuhan itu ternyata Allah yang memang harus kita turuti lewat firman-Nya. Dan dikatakan tadi kalau firman-Ku tetap ada di dalam kamu. Kalau kamu melakukan sesuai dengan firman-Ku. Tadi Yohanes 8 ayat 51. Maka kamu tidak akan mengalami maut. Kamu tidak akan mengalami kerugian. Kamu tidak akan mengalami kebinasaan sampai selama-lamanya. Tapi harus menjadi pelaku firman. Saudara tahu sedikit, lakukan yang kecil. Saudara tahu lebih banyak, saudara lakukan lebih banyak. Saya percaya mengusahakan mengerti kehendak Tuhan itu merupakan satu proses. Dan tidak hanya sekali terus kita sudah bisa melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan juga diberitakan kepada kita, enggak tiba-tiba blek saudara-saudara pingsan nanti. Tapi hari demi hari Tuhan akan penuhi kita, memperkaya hidup kita lewat firman Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan lewat firman Tuhan. Nanti sore sih saya mau bicara soal mengenal Tuhan. Nah itu saya juga mengenal Tuhan itu bukan tiba-tiba. Tapi hari demi hari saya merasakan dan mengalami betapa kita itu punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dulu waktu sekolah terang bangsa baru dibuka ya. Kurang dikit aja gaji guru-gurunya masih sedikit ya. Itu sudah senewan saudara. Udah waduh gimana gitu. Sekarang kekurangannya tambah puluhan juta, tambah kemarin lebih dari 100 juta. Tapi saya membuktikan Tuhan itu selalu bikin jalan. Tuhan itu sanggup untuk menggenapkan akan firman-Nya. Bahwa sekolah kita adalah sekolah yang memang miliknya. Dan semakin saya berjalan terus, semakin saya mengenal Tuhan. Semakin saya menuruti firman-Nya, semakin saya mengalami betapa dahsyatnya Tuhan kita itu. Yosua 1 ayat 8 mengatakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah kita paling suka dengan ujungnya itu bahwa perjalanan hidup kita berhasil dan kita akan beruntung. Kita suka banget itu. Tetapi kita harus tahu itu hanya bisa menjadi bagian kita ketika setiap hari kita merenungkan firman Tuhan. Setiap hari kita bertindak hati-hati berdasarkan firman Tuhan yang tertulis di dalamnya. Baru perjalanan kita akan berhasil dan dikatakan kita akan beruntung. Presiden Jokowi ya mengumumkan hari-hari ini semua faktanya adalah semua naik ya. Semua harga-harga naik. Bagaimana kita meresponinya? Apakah kita tetap pegang firman ini? Kita harus bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan, kita tahu janji-janji Tuhan, kita pegang semuanya itu, kita menjalani. Gak usah mikirin yang lain saudara. Kiri kanan apa kebocoran. Yang lalu renungan saya mengatakan kita harus teliti dengan apa yang kita dengar. Kita juga harus memperhatikan mata kita memandang kepada siapa. Ucapan kita apa. Kalau kita mau bertindak hati-hati sesuai loh, nggak cuma hati-hati karena ketakutan, tapi sesuai dengan semua yang tertulis di dalam firman Tuhan, maka perjalanan kita menjadi orang yang berhasil dan kita menjadi orang beruntung. Amin saudara-saudara. Karena itu mari kita belajar berlomba untuk menjadi pelaku firman. Apa yang kita tahu sedikit, lakukan sedikit. Apa yang tahu kita lebih banyak lagi, mari kita tambahkan untuk kita melakukan lebih banyak lagi. Tuhan Yesus memberkati. Itu sharing saya hari ini.
Menjadi pelaku firman itu memang tidak mudah, karena sama dengan seseorang itu yang tadi dikatakan janji atau sumpah, ya. Engkau harus berpegang kepada janji sekalipun rugi, ya. Ini firman mengatakan hendaklah engkau itu tetap memegang janji walaupun rugi. Ini kan firman. Dan untuk menjadi pelaku firman itu tidak semudah kata-kata, harus berani untuk menanggung resiko, ya. Kalau saudara mau menjadi anak Tuhan itu ada resikonya. Resikonya apa? Mentaati dan menjadi pelaku firman. Kalau kau lakukan akan hal ini, maka Yosua 1 ayat 8 menjadi milik saudara dan saya. Kita akan selalu berhasil dan beruntung, ya. Memang ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ya harus berpegang kepada firman Tuhan. Janji, ya Tuhan, aku mau melakukan apa yang menjadi perintahmu. Nah, lalu dilakukan. Ada resikonya. Tetapi hasilnya adalah engkau dan saya akan berhasil dan selalu hidup beruntung. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, beri kemampuan kepada kami untuk selalu mentaati apa yang engkau mau dan menjalani apa yang engkau mau. Paksakan kami masuk di dalam rencanamu, supaya hidup kami mencapai destiny kami, hidup kami menjadi berhasil, dan kami menjadi beruntung. Terima kasih untuk semua dan semuanya yang kau berikan kepada kami pada hari ini. Bapa, kami hari ini mengucap syukur kepadamu, karena tim yang berangkat sebagian yang sudah berangkat ke Sulawesi Utara, mereka semua berangkat dengan selamat, pulang dengan selamat. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya apa yang sudah ditabur tidak akan kembali sia-sia. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Bapak, kami percaya lawatan, tuaian akan terjadi di seluruh pulau-pulau di Indonesia. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih pelayanan di pulau-pulau. Bapak, hamba-Mu percaya bahwa mereka ada di dalam rencana-Mu yang amat mulia. Terima kasih Tuhan, biarlah lawatan dan tuaian terjadi di seluruh Indonesia. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu, kami tetap berdoa Tuhan, buat Bapak Presiden kami yang Engkau sudah angkat untuk menjadi kepala negara Indonesia ini. Hamba-Mu minta di dalam nama-Mu ya Tuhan, bersama-sama kami menaikkan doa syafaat kami pada pagi hari ini. Kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan yang berasal daripadamu, untuk dapat mengambil setiap keputusan yang pas di hati-Mu. Kami percaya Tuhan, penguasaan dan kedaulatan-Mu berkuasa atas Bapak Presiden kami. Kami juga berdoa untuk semua jajaran pemerintahan, untuk mendukung apa yang menjadi rencana-Mu atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap mau berdoa Bapak, untuk pemilu yang akan datang ini. Engkau sendiri akan memilihkan akan Bapak Presiden yang baru yang akan terpilih, yang pas di hati-Mu ya Tuhan, sehingga menyelesaikan semua rencana-Mu, menuntaskan akan bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, menjadi Indonesia yang maju, menjadi Indonesia yang dapat menjadi contoh buat negara-negara lain. Terima kasih untuk semuanya. Kami tahu Tuhan, masa penuaian,
masa lawatan, masa kemakmuran, itu sudah Kau sediakan buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami tetap berdoa buat cuaca ya Tuhan. Engkau tahu keadaan cuaca saat ini, tapi kami percaya di bawah perlindungan yang daripadamu, apapun yang Kau izinkan terjadi, tapi kami ada di bawah sayap pernaungan-Mu. Kami tetap ada dalam perlindungan daripada Bapa yang Maha Tinggi. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini ya Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, berikan kepada kami daya tahan tubuh yang sangat sempurna. Sehingga kami Tuhan, apapun virus apapun yang saat ini ada, tidak akan mengena kami. Karena ada daya tahan tubuh yang luar biasa dalam hidup kami. Kami minta di dalam nama-Mu, daya tahan tubuh ini memasuki semua sel-sel dalam hidup kami. Sehingga mengakibatkan ada daya tahan tubuh yang keluar dari tubuh kami. Karena Engkau yang sudah memberikan itu buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik. Kami berdoa buat sebentar sore Tuhan. Kami akan adakan ibadah di tempat ini. Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang akan menyampaikan apa yang menjadi firman-Mu pada sore nanti. Engkau akan mengirimkan akan jiwa-jiwa memasuki tempat ini. Sampai tempat ini menjadi penuh oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami. Mengurapi mata kami, mengurapi telinga kami, serta mengurapi akan bibir dan hati kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami tetap ada dalam jalur yang daripada-Mu. Tidak ada penyimpangan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua roh keraguan-raguan kami Engkau patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hari ini Tuhan, tangan kami olesi minyak. Dengan pengurapan ini, kami akan melakukan perkara-perkara bersama dengan Engkau. Dan semua yang akan kami kerjakan bersama Engkau pasti mendatangkan hasil yang luar biasa. Kami akan menjadi orang yang berhasil dan beruntung oleh karena kami berjalan bersama-Mu. Bapa, ini kaki kami, biarlah kaki kami adalah kaki yang diurapi, berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tetapkan untuk hari ini kami jalani. Terima kasih Bapa untuk semua dan semuanya. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Karena Engkau Bapa yang sungguh amat luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.